Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang perpangkatan serta sifat-sifatnya. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal adanya sifat-sifat operasi hitung bilangan, serta kita belajar tentang KPK, FPB, ya kan, untuk perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan kita sudah belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai perpangkatan serta sifat-sifatnya, ya. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, menggunakan sabun, pakai hand sanitizer, serta jika keluar rumah bepergian, ya tetap gunakan masker. Oke, kita mulai pada hari ini. Ya, di sini kita belajar tentang pengertian perpangkatan bilangan bulat. Ya, apa itu perpangkatan? Ya, atau tulisannya di situ pemangkatan ya. Ada perpangkatan. Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang sebanyak n faktor. Di sini saya rumuskan dengan a pangkat n. Jadi artinya itu adalah perkalian sebanyak n faktor. Jadi perkalian a sebanyak n. Contoh misalkan, ya. Di sini saya punya 3 pangkat 4. Artinya adalah perkalian 3 sebanyak 4 kali. Ya, begitupun yang kedua, di situ ada 2/5 pangkat 3, artinya perkalian 2/5 sebanyak 3 kali, ya. Di situ bentuknya pecahan, jadi yang di atas pembilangnya kita kalikan dulu semuanya, penyebutnya juga dikalikan semuanya. Begitupun yang ketiga, di situ ada -1 pangkat 7, ya. Artinya perkalian negatif 1 sebanyak 7 kali. Ya. Kalau di sini ada negatif, ya. Kita lihat pangkatnya. Jika pangkatnya di sini ganjil, berarti jawabannya negatif. Tapi kalau pangkatnya genap, jadi jawabannya positif. Selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Di situ ada yang a pangkat m dikali sama pangkat n, ya. Bilangan pokoknya sama-sama a. Ya, jadi nanti kalau perkalian itu temannya dengan penjumlahan. Tinggal kita jumlahkan aja yang ada di pangkatnya. Begitupun yang kedua, di situ ada pembagian sama seperti perkalian, ya. Kalau perkalian temannya penjumlahan, kalau pembagian temannya dengan pengurangan. Jadi kita kurangkan aja yang ada di pangkatnya. Jadi nilai A itu tidak sama dengan 0 atau 0/0, itu nilainya tak tentu. Sifat yang ketiga, di situ ada kurung buka A dikali A dipangkatkan M. Jadi semua angka atau semua nanti sesuaikan dengan soal. Nah, itu yang berada dalam kurung kita pangkatkan semua dengan M. Yang keempat, di situ udah ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Bilangan pokoknya sama. Lalu yang kelima, di situ ada A per B. Angka yang berada di dalam kurung itu semuanya dipangkatkan dengan M. Jadi nilai B itu tidak sama dengan 0, ya kan? Jadi nanti kalau sama dengan 0 berarti nilainya adalah nanti 0. Tapi harus tidak sama dengan 0 biar nanti jawabannya ada. Karena nanti jika penyebutnya adalah 0, itu jawabannya adalah tak terdefinisi. Misalkan di situ A per 0, jawabannya adalah tak terdefinisi. Ya. Contoh misal saya punya 3 pangkat 3 dikali sama 3 pangkat 4. Di situ bilangan pokoknya sama-sama angka 3. Perkalian tadi berarti temannya dengan penjumlahan. Berarti pangkatnya saja tinggal kita jumlah. 3 ditambah 4 jawabannya adalah 7. Begitupun di sini, ya di sini saya ambil potongan dari soal yang ada di buku, ya. Masih ada tulisannya.
Di situ ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7 dikali sama 5. Ya, jika nanti kamu ketemu dengan sebuah angka, ya, yang lainnya ada pangkatnya, di situ hanya satu, misalkan tidak ada pangkatnya. Itu artinya adalah pangkatnya pangkat 1. Karena di dalam matematika, jika ada pangkatnya 1, satunya itu tidak ditulis. Jadi kamu bisa menjumlahkan semuanya karena di situ perkalian ya. Berarti 2 ditambah 7 ditambah 1. Hasilnya adalah 10. Oh ternyata 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 7 kali 5 berarti hasilnya 5 pangkat 10. Begitupun yang pembagian sama, bilangan pokoknya sama-sama angka 3 ya. Berarti nanti pembagian temannya dengan pengurangan, tinggal dikurangin saja. Oke. Kita selesaikan. Ya, di sini sederhanakan pemangkatan berikut. Jadi kita sederhanakan sama seperti sifat-sifat yang tadi ya. Itu wajib hafal dengan sifat-sifat pemangkatan yang tadi 1 sampai 5. Sudah ada dipangkatkan, lalu dipangkatkan lagi. 3 pangkat 4. Tadi ada kurung buka kurung tutup, dipangkatkan lagi dengan 5. Jadi yang ada di pangkat itu tinggal dikalikan. 4 dikali 5 hasilnya 20. Begitupun yang B, di situ ada kurung buka 5 pangkat 9 dibagi sama 5 pangkat 3, kurung tutup dipangkatkan dengan 4. Jadi pembagian temannya dengan pengurangan. 9 dikurangi sama 3 hasilnya 6. Ya, lalu dikalikan dengan 4, hasilnya 5 pangkat 24. Oke, di sini ada latihan, 3 soal latihan, tapi setiap soal ada anak-anaknya. Nanti dikerjakan, silakan nomor yang ditulis dan penyelesaiannya pun ditulis ya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.